Yang saya harapkan kami dari workshop pendampingan TEVA, baik itu kita sudah melalui 2 tahap ya. Tahap 1 waktu itu ke kami yang ke ADMI, yang tahap 2 pendampingan di sini. Ini yang memang harapan kami bisa mengembangkan diri khususnya di bidang teaching factory. Jadi kalau di ADMI saya melihat kemarin waktu ke sana, workshop di sana melihat dengan jelas gambaran yang utuh ya bagaimana suatu teaching factory ada produksinya dan pembelajarannya bagaimana dikemas sehingga ini mendukung di teaching factory dan ini sehingga mahasiswa ataupun yang di sana kalau di ADMI ya mahasiswanya itu sudah seperti di dunia industri dan malah memiliki produk industri sendiri bisa dikatakan seperti itu. Harapan kami di SMK 6 ini juga bisa memulai meniru dari yang dari ADMI itu. Jadi kami menyiapkan anak-anak juga untuk bisa pembelajaran ini yang benar bisa menyiapkan mereka sesuai dengan kompetensinya di dalam dunia kerja. Di dunia kerja ini yang bagaimana mengkaitkan pembelajaran sehari-hari yang dilalui itu sehubungan dengan teaching factory. Jadi mereka juga praktek nyata terus sehubungan dengan kurikulum ini dan ini yang saya harapkan itu seperti itu. Kita dapat dari kami. Kemudian nanti mungkin ada beberapa kami mau Oke, baik. Terima kasih. Saya Dwi Titi Erdianti, Kepala Sekolah dari SMK Negeri 6 Surakarta. Ini nanti saya berharap inovasi dari guru-guru, mindsetnya diubah, ini disatukan bagaimana membimbing anak-anak berkarya, berinovasi untuk sesuai dengan bakat dan potensinya. Tentunya perlu bimbingan dan arahan itu ya. Jadi itu untuk berkembang, untuk menyiapkan mereka menjadi pemenang lah di masa depan, menyiapkan mereka menghadapi tantangan pekerjaan di masa depan. Ini yang saya harapkan. Terima kasih untuk bimbingan ini. Ya, bagaimana ini kan realnya dari ADMI kami mendapatkan realnya. Oh, kalau kayak gini kalau pembelajarannya jadwalnya seperti yang dulu yang sudah biasa ya kebentuknya di sini. Terus kemudian apa toh yang produk yang bagaimana toh karena kan hal-hal yang lain kan produk banyak, lah perlunya dianalisis yang menjadi prioritas mana. Nah, bagaimana supaya berjalan di dalam penjalanan blok, di dalam ini perlunya job set, bagaimana membuat hal ini yang kami dapatkan dan berharap ini bisa diterapkan dan nanti bisa terus berinovasi, berkreasi. Tentu saja nanti mohon bimbingan untuk selanjutnya. Mungkin di dalam perjalanannya kan, karena awalnya dulu kita juga sudah mencoba dengan jadwal blok. Dulu awal-awal kita kenal jadwal, kita mencoba jadwal blok, ternyata tumbang di tengah jalan. Terus kita ke ADMI tahap 1 itu kita ceritakan, terus buat jadwal blok. Nah ini kita karena memang ada beberapa yang belum disiapkan. Ya produknya belum disiapkan sehingga tidak mendukung hanya mungkin pengertian dulu ternyata hanya pengelompokan jadi blok lah, analisanya jadi kurang, itu kami tumbang waktu itu. Jadi memang perlunya belajar. Harapan ke depan untuk kami, karena kita kan
tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tetapi kita berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Harapan kami sesuatu hal yang sudah kita rencanakan di klinik Teaching Factory ini bisa terlaksana lintas mata pelajaran, baik dengan produktif dan normatif adaptif, yang dimana dari jadwal blok juga melibatkan beliau-beliau semua. Jadi istilahnya kita akan mengimplementasikan, kemudian mengevaluasi, mengimplementasikan kembali. Jadi ada hal-hal yang akan terus berlanjut sampai hal-hal yang kita cita-citakan tercapai. Nama saya Yuliani Siamtining Tias, saya dari jurusan Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 6 Surakarta untuk kelas Industri Digital Marketing Communication dengan Astra dan Sinarmas. Untuk jabatan saya di sini sebagai K3 atau Ketua Kompetensi Keahlian untuk jurusan Desain Komunikasi Visual. Oke, untuk kegiatan yang kedua untuk Clinic Teaching Factory, dan kemarin dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama itu adalah penentuan produk, kemudian jadwal blok, dan yang terakhir job sheet. Untuk penentuan produk kami kemarin di awal dan yang kedua itu memang ada perubahan, kita diberi gambaran yang lebih karena kita pernah mengimplementasikan pada waktu kita pelatihan di ADMI. Itu ternyata setelah kita kembali ke sekolah dan kita implementasikan di sekolah, ada beberapa yang harus kita perbaiki, dan perbaikan itu secara menyeluruh dari penentuan produk sampai job sheet itu kita dapatkan pada saat Clinic Teaching Factory.